Selamat jumpa saudara, kembali kami menjumpai Anda pada hari ini dengan satu perbincangan yang tentunya di mana kita akan menemukan titik temu dan solusi dari masalah yang ada. Dan kita akan menjawab semua itu dalam titik temu bersama saya Ceri Cahayatami. Hari ini kita hadir bersama dengan salah satu dari narasumber yang telah hadir di studio Dayak TV adalah Bapak Alman Pakpahan. Selamat datang Bapak. Terima kasih atas undangan Dayak TV. Terima kasih karena sudah hadir dengan membawa informasi yang banyak ya. Siap. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana Perwali atau Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2020 tentang bagaimana perspektif pengaturan lalu lintas di Kota Palangkaraya. Dan ini akan menjadi perbincangan kita bersama Pak Alman ya pada hari ini. Nah, sebelum kita membahas tentang apa itu Perwali, sebenarnya saya mau tanya hal kecil dulu. Sebenarnya di sub ini itu lingkup kerjanya di mana dan seperti apa sih Pak? Oh ya, Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang pertama adalah penataan transportasi. Di indikator kinerja utamanya adalah bagaimana menurunkan angka kecelakaan berlalu lintas. Lalu lintas ini bentuknya adalah darat, laut, udara atau? Iya, seluruhnya? seluruhnya. Oke, berarti dari Kementerian Perhubungan Iya. itu adalah bagaimana Dinas Perhubungan menjaga, memberikan peringatan atau termasuk razia di dalamnya juga disebut bagian dari itu atau tidak Pak? Iya, karena Dinas Perhubungan dalam tim Satgas Kota Palangkaraya ya, Kepala Dinas Perhubungan menjadi wakil ketua harian, wakil ketua harian dalam Satgas. Nah, Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan ya dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi itu mengelaborasi seluruh produk-produk hukum yang ditetapkan oleh kementerian. Dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan aturan-aturan lain secara teknis untuk menyempurnakan daya mengikatnya Perwali 26 tahun 2020. Nah, produk hukum yang digunakan di Perwali 26 tahun 2020 itu didasari dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam upaya memutus mata rantai pandemi corona. Nah, jadi keterlibatan Dinas Perhubungan di sana ya dari situ. Nah, di Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 di pasal 14 ya, ketentuan umumnya dulu kan ada fasilitas umum kan, di Perwali 26 itu kan ada tersebut fasilitas umum itu. Betul. Apa saja fasilitas umum itu sudah jelas kan. Nah, di samping area publik dan tempat fasilitas umum lainnya, termasuk di dalamnya adalah terminal, ya kan, terminal, pelabuhan dan bandar udara. Nah, lalu transportasi umum itu sendiri. Itu bentuk transportasi umum apakah yang berplat kuning atau yang swasta juga termasuk? Semuanya namanya transportasi. Ya, jadi makanya di pasal 4 Permenhub Peraturan Menteri Perhubungan 18 tahun 2020 pasal 4 pengendaliannya itu ada 3. Persiapan itu selama perjalanan dan setelah. Bentuk persiapannya apa ini Pak? Persiapannya di Permenhub 18 itu kan sudah menegaskan kepada seluruh operator dan pengelola transportasi dalam menjual tiketnya via daring, supaya menghindari physical distancing. Betul. Nah, terus di situ disampaikan agar calon-calon penumpang ini adalah calon penumpang yang sehat dan mengikuti protokol COVID. Selama dalam perjalanan dia harus physical distancing itu, menjaga jarak. Berarti makanya kursi? Iya, justru itu. Makanya kapasitas penumpang itu 50% dari jumlah total. Dari jumlah total yang
normalnya. Untuk mewujudkan dari physical distancing tadi, wajib tetap pakai masker sepanjang perjalanan. Nah, itu dia. Baik, berarti dari Dinas Perhubungan sendiri pun melakukan tindakan preventif atau pencegahan dengan bersosialisasi kepada teman-teman transportasi umum ya, paling gampang ya. Nah, ini kalau untuk di jalan raya sendiri, Pak, ini kan kita ngeliat bagaimana teman-teman di sub juga kadang-kadang ada yang standby, jika ada kegiatan patroli, survei, itu juga ikut bergabung. Sebenarnya apa sih yang dilakukan di sub menjadi bagian dari penerapan perwali ini di lapangan? Apa yang menjadi bagiannya? Yang pertama, tadi saya sampaikan bahwa Dinas Perhubungan adalah tim Satgas. Bagian dari tim Satgas. Nah, kedua, Perwali 26 tahun 2020 ini kan elaborasi dari seluruh produk hukum yang lebih tinggi. Dari lintas sektoral kementerian. Nah, oleh karenanya kewajiban kita untuk membackup, mendukung Satgas. Berarti di sub banyak lebih ke backup untuk membantu ya? Karena kegiatan banyak dilakukan di jalan umum ya? Nah, jadi kalau penegakannya, Perwali 26 ini kan koordinir, penanggung jawabnya adalah Satpol PP. Berarti yang support untuk mengamankan selama pelaksanaan acara sosialisasi dan lain itu untuk di jalan raya adalah di sub, tapi yang justisi atau hukumnya dari Satpol PP. Satpol PP, tapi di backup oleh itu tadi TNI Polri ada, Dinas Perhubungan ada, kan Satgas ini kan ada timnya, tim sosialisasi, tim asistensi terus tim penegakannya gitu loh. Soalnya saya kadang-kadang kalau di lapangan ada razia di sub, sejak kapan di sub ada razia, saya agak bingung nih. Jadi makanya penerapannya adalah di sub mensupport sisinya dari hukum ya. Baik. Nah, itu tadi pemirsa bagaimana di sub juga menjadi support dari sistem perwali yang telah diterapkan untuk penerapan disiplin dan juga penegakan hukum protokol kesehatan. Musim sekarang saya mau tanya ringan dulu nih sebelum saya menuju ke kombrek ya. Berat nggak sih Pak teman-teman di lapangan gitu musim sekarang bekerja atau sama-sama aja tuh bagaimana? Bagi kami dari Dinas Perhubungan, insan kan kita ada 5 citra manusia berhubungan Pak. Jadi kami, tekad kami adalah mewujudkan visi dan misi wali kota dan wakil wali kota dalam sektor perhubungan agar masyarakat Kota Palangkaraya rasa aman dan nyaman berlalu lintas. Nah, itu tekad kami. Nah, soal berat tidak berat, ya kami pikir karena kami sudah terlatih di Pos Libas kurang lebih kami 6 bulan di jalan itu ya, 5 bulan persis di Pos Libas, ya kami pikir hal yang sudah biasa. Bedanya hanya menggunakan masker sekarang ya Pak? Iya, kalau bedanya mungkin dari segi ini, kalau kami di Pos Libas kemarin dengan menggunakan SK Wali Kota 126 tahun 2020, siapa yang layak dan tidak layak masuk Kota Palangkaraya? Tidak pakai masker, ya putar. Atau dia minimal beli atau bersih. Pokoknya yang bisa masuk Kota Palangkaraya waktu kami di Pos Libas itu orang yang sehat memenuhi protokol COVID. Jadi jelas orang yang datang ke Palangkaraya tidak berKTP Palangkaraya ngapain ke Palangkaraya? Betul. Jadi jelas itu. Baik, pemirsa, nanti kita akan ngobrol lagi lebih banyak dengan Pak Alman. Banyak sekali yang harus ditanyakan mengenai bagaimana Disub menjadi bagian dari support sistem untuk perwali dari Kota Palangkaraya sendiri. Kami akan kembali di Titik Temu, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama Titik Temu, masih membahas tentang peraturan wali kota Palangkaraya dan apa koneksinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya. Tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana Disub juga melakukan pencegahan untuk alat transportasinya. Nah, Disub juga, Bapak Alman juga menyampaikan bahwa banyak tempat-tempat yang juga di cover. Artinya seperti bandar udara, pelabuhan, kemudian stasiun dan terminal segala macamnya. Nah, apa bentuk persiapan pencegahan atau apa yang dilakukan oleh Disub untuk menjaga tempat-tempat ini, Pak? Kan itu perlakuan bandara, pelabuhan, air, udara, dan laut itu beda-beda. Ini apa saja, Pak?
Boleh dari mana dulu, silakan. Sekaitan dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan ya kami menciptakan inovasi kecil-kecilan lah. Oke. Yang menurut kami walaupun kecil paling tidak bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Yang pertama, kami ada saya bentuk di Dinas Perhubungan itu tim 1, tim 2, tim 3 untuk melakukan sosialisasi dari komplek perumahan ke komplek perumahan, jalan keluar jalan, lorong keluar lorong. Terus kita merekam suara, ya, kita rekam suara dalam 3 bahasa, bahkan 4 bahasa. Pertama bahasa Indonesia, bahasa Dayak, bahasa Banjar, dan bahasa Inggris. Nah, ini diputar terus di jalan itu. Lalu kita berkoordinasi, bekerja sama dengan para manajer, misalnya hotel. Di hotel itu diputar, rumah sakit umum, pokoknya di mana pusat-pusat keramaian. Seperti misalnya kayak Metos, terus Sendis juga, ya. Juga semua, pokoknya semua pusat-pusat perbelanjaan dan di mana konsentrasi masyarakat ada di situ. Jadi ada audio announcement atau pengumuman suara ya? Pasar besar, pasar kecil, pasar Raja Wali, pasar Kahayan. Nah, bahkan kita kita patut berbangga semua elemen masyarakat, ya, pengurus masjid yang ada di pasar besar membantu kita, pengurus pasar itu juga membantu kita memutar rekaman suara itu. Informasi mengenai protokol kesehatan. Iya, yang isinya Perwali nomor 6 tahun 2020. Di masjid rumah ibadah juga? Iya, kita di pasar besar itu. Dan kita sama perbankan, rumah sakit, ya instansi pemerintah lah, Samsat, kita sampaikan itu. Sampai sejauh itu bagaimana Disub mengcover informasi ini ternyata ya? Artinya dengan audio dan media suara tadi. Betul. Itulah yang kita lakukan untuk bisa mewujudkan daripada informasi ini biar sampai ke tengah masyarakat. Jadi begini, Perwali nomor 26 ini tahun 2020 ini kan adalah justisi, penegakan. Ya secara logika hukumnya sebetulnya Satgas dalam hal ini pemerintah Kota Palangkaraya tidak ada menghendaki adanya penindakan dan penegakan ini. Ini pilihan terakhir sebetulnya. Sanksi dan denda itu adalah terakhir. Nah, itu pilihan terakhir. Nah, jadi sesungguhnya ya kita elaborasikanlah dulu dengan ya sosialisasi yang secara konvensional, secara masif kita sosialisasikan nih. Agar masyarakat ini benar-benar mengetahui. Nah, lalu kami berpikir, saya sendiri, karena dari teori-teori yang kita pelajari dari guru-guru sejati kita waktu saat kuliah, saat kita mengikuti Bintek workshop, ya, beliau-beliau menyatakan bahwa komunikasi publik itu dia efektif, efisien, ada beberapa faktor. Ya, faktor yang pertama adalah dia harus masif dan terus-menerus, tidak boleh hanya sekali. Dilakukan secara luas dan terus-menerus. Kedua, kalau kita menyampaikan informasi itu dengan bahasa ibunya. Bahasa yang umum digunakan oleh orang. Iya, bahasa daerahnya lah. Karena kalau bahasa Indonesia mungkin sudah biasa didengar, tapi kalau dia mendengar dari jauh itu bahasa ibu, bahasa daerah itu, pasti dia akan tersentuh dia dan pasti mendengar. Betul. Secara psikologi manusia. Secara psikologi, benar. Akan terkenal lebih. Ya, alhamdulillah puji Tuhan, kerja keras kita semua kan sekarang kita bisa ke zona warna jingga ya. Dan harapan kita mungkin ya tujuan kita ya ke zona hijau, dan harapan kita terakhir ya COVID-19 lenyap lah dari bumi Tambun Bungai, kota cantik Palangkaraya. Apabila kita semua, yaitu tadi, semua kita mau kerjasama, mau kita mentaati aturan itu, bagaimana kita menyelamatkan diri sendiri, keluarga,
masyarakat lainnya. Oke. Intinya adalah peraturan bagaimana kita tuh secara sadar untuk mengikuti ya. Adanya sanksi dan denda itu adalah sebenarnya cara paling tidak nyaman dan Iya, paling tidak nyaman, Pak. Paling tidak nyaman. Artinya, kalau saya secara ya logika hukum berpikir saya, ya kegagalan lah bagi saya selaku anggota Satgas ini, anggota saya lah yang saya ini. Iya. Artinya saya menghakimi diri saya sendiri, kegagalan buat saya jika selaku kalau penindakan ini banyak orang yang ditindak. berarti banyak orang yang tidak sampai informasinya begitu. Betul. Anggapannya adalah seperti Iya, itu. seperti itu kalau ukuran menurut saya. Oke. Artinya itu yang saya bilang tadi di penyampaian saya terdahulu bahwa ini bukanlah yang diinginkan sebetulnya. Iya. Kita tidak inginkan itu. Nah, oleh karenanya kita elaborasi lah sosialisasi yang tiada henti ini dulu. Terus. Penindakan tetap jalan. Oke. Penindakan tetap jalan sesuai dengan norma Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2020 itu sendiri. Oke. Tapi kami dari Dinas Perhubungan untuk meringankan tugas tanggung jawab daripada Satgas ini, seluruh tim yang terlibat di dalam, yaitu tadi inilah yang bisa kami lakukan di samping karena memang ini adalah tugas dan kewajiban kami selaku insan perhubungan. Oke. Begitu. Adakah dari Dinas Perhubungan menuju ke sosial media? Artinya banyak sekarang kita handphone mania ya. Artinya semua orang pegang handphone, pegang sosial media begitu. Iya. Adakah menyasar ke bagian itu? Karena kan banyak anak muda, banyak orang. Jadi yang menggunakan. kita kan media ya kita rangkul, kita berelaborasi lah, menyampaikan informasi itu media online, media cetak, ya termasuk Dayak TV ini sendiri. Iya, betul. Bukankah ini menjadi sesuatu sarana menyampaikan informasi dengan kualitas Dayak TV yang selama ini mumpuni kan? Oke, Gitu. baik. Nah, kan Dayak TV oke gitu loh. Oke. Artinya saya sangat berterima kasih begitu kita lapor pimpinan ya bahwa kita diundang oleh Dayak TV dalam hal ya mensosialisasikan ini juga. Oke. Bagaimana agar masyarakat itu benar-benar mau kerjasama, benar-benar tunduk dan taat kepada aturan itu untuk kepentingan diri sendiri gitu. Iya. Oke. Baik. Kita juga masih punya banyak pertanyaan lainnya sebenarnya yang ditanyakan. Saya mau tanya nih Pak, ini masalah yang lagi rame sekarang untuk dibahas adalah bagaimana tentang masker dalam mobil. Ini kan adalah transportasi yang kita gunakan di jalan raya. Iya. Nah, ada kemarin saya baca juga di kolom Twitter dari salah satu sosial media bahwa menurut wali kota bahwa apabila mobilnya digunakan sendiri tanpa orang lain maka tidak apa-apa untuk tidak menggunakan masker ketika turun digunakan. Nah ini bagaimana nih? Ada yang tidak pakai masker sendirian kena Pak? Nah ini rancu nih, gimana nih? Baik, saya pikir tidak rancu. Hanya begini, saya bilang tadi di Permen Hub 18 tahun 2020 di pasal 4 jelas diatur di situ pengendalian bertransportasi itu loh. Oke. Apakah itu membawa penumpang umum ataupun mobil pribadi. Oke. Nah, jadi yang dimaksudkan penumpang di dalam mobil itu loh. Misalnya saya satu keluarga. Oke. Nah, kan gitu. Nah, terkait dengan kalau dia tidak sendirian, misalnya dia dalam mobil, ya ada ininya. Di dalam mobil kan sendiri dia. Iya, iya. Nah, sementara yang tertulis ini sebetulnya kan orang banyak menjaga physical distancing. Iya. Nah, jadi kalau ada sendiri tanpa masker, ya saya pikir ya tidak masuk dalam bagian itu. Tapi begitu dia keluar dari mobil itu, haruslah pakai masker. Mungkin yang dirazia itu sudah turun nggak pakai masker. Oh, I see. Itu kalau ya saya lihat bukan berarti di stop. Kamu nggak gitu. Mungkin pas di stop ditanya dia nggak pakai masker, itu loh. Berarti analisa kasusnya mesti dicek lagi nih. Iya, gitu. Oke, Gitu tidak loh. sembarangan. Tapi dalam mobil, ya seyogianya menurut Permen Hub ini, ya boleh saja Tidak menggunakan masker. tidak menggunakan. Kalau dia sendirian. Oke, baik. Kalau dia sendirian, ingat loh, kan physical distancing. Berarti kalau physical distancing, ya saya dengan jok mobil kok. Iya, nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Oke. Ini kata Permen Hub loh. Iya. Permen Hub 18 tahun 2020 pasal 4 dan seterusnya. Silakan. Berarti menggunakan masker dalam mobil jika ada penumpang atau lebih dari satu orang. Atau kalau dia memang karena udah membiasakan, monggo. Oke. Itu loh. Tapi begitu keluar dari mobil, dia harus wajib sama protokol COVID dimaksud. Banyak yang tidak bisa menjawab dengan pertanyaan ini dan kami kan anak-anak sosial media suka bertanya Pak ini emang Enggak. iya nih aturannya Enggak. begitu kan. Enggak. Jadi dengan adanya seperti ini maka
saya juga bisa membantu dan kita semua juga bisa membantu. Iya. Ini sepele banget nih. Cuman gara-gara masker sendiri dalam mobil ya. Perlu atau tidak nih? Iya. Gitu kan. Kemungkinan pas di ini dia nggak pakai masker. Nah, ketika Nah, turun kan kan begitu diturunkan, stop, dia pakai masker. Kan karena orang melakukan justisi itu, ya siapapun menurut ini dilihat, pasti di stopnya. Oke. Nah, sekarang, ya logika hukumnya seperti itu. Namanya physical distancing, berarti lebih dari 2 sampai 3 ada orang, kan? Iya, betul. Nah, kalau dia sendiri, di dalam mobil pas mengendarai, ya menurut Permen Hub ini tidak masuk kategori itu. Oke, jadi masker dalam mobil ketika sendiri tidak berlaku. Iya, Baiklah, seperti itu. harusnya ya kalau memang dia lebih nyaman pakai masker di dalam mobil seorangan ya tidak apa-apa. Betul. Sebetulnya menghindari AC atau udara kotor tidak ada salahnya juga. Apalagi AC mobil ini sudah lama nggak disuci kan bisa juga. Apalagi mobilnya lama tidak diganti Pak. Oke, baik. Pemirsa, kita masih punya beberapa pertanyaan lainnya tentang bagaimana Disub juga menjadi bagian dari support untuk Perwali ini. Saya mau tanya Pak, seberapa banyak sih personil yang bertugas di musim sekarang? Artinya apakah di Satgas ini juga ada ditempatkan, kemudian di pos-pos tertentu ada, apakah semua tersebar atau bagaimana? Baik, untuk di Satgas kami ini menempatkan 21 personil. Wow, serius? 21 personil yang 24 jam membackup Satgas. Oke. Jadi ada 3 shift itu kami susun supaya Keberlangsungan daya tahan dan keberlangsungan sama lah dengan seperti di pos Dibas. Oke. 24 jam kami menjaga, jadi dalam 8 jam itu satu shift 8 jam. Oke, mohon maaf, pos Dibas itu posisinya di mana? Di mana saja? Dulu di pos Taruna Kalampangan, Kelampangan, oke. satu pos Beringin di Pandu Seberang. Di Pandu Seberang. Iya. Itu jalur masuk dari Pulau Pisau semua ya Pak ya? Iya, sama dari daerah Barito sana. Oh, dari Barito. Oke. Kemudian? Nah, jadi setelah gugus tugas dibubarkan, pos Dibas dibubarkan, kami diperbentukan lagi untuk setelah gugus berubah menjadi Satgas turun, kami diperbentukan di sana itu anggota 21 orang. Nah, selebihnya kami tetap di jalan, yaitu tadi ada sebentuk tim 1 2 3 menjaga sosialisasi. Lalu ada lagi menjaga titik-titik jalan, pertigaan, perapatan yang tidak ada lampu merah, putaran jalan misalnya gini kayak di di Muara Jalan Sisingamangga Raja itu pagi sore ada di situ personel Disub Pak membantu orang bisa bisa memutar kendaraannya dengan nyaman dan aman untuk menghindari ya kecelakaan lah. Oke, baik. Berarti memang saat ini Disub sedang sibuk-sibuknya karena ada tugas tambahan lainnya untuk peraturan yang terbaru ya. Baik pemirsa, kita akan kembali di titik temu, tetap bersama kami dan bersama Disub Kota Palangkaraya. Terima kasih Anda masih bersama Titik Temu dan kita masih punya perbincangan selanjutnya bersama dengan Disub Kota Palangkaraya. Ada yang ramai sekarang di akhir tahun 2020 di Palangkaraya karena basis semua setting dan perhitungan ada di sini mengenai pemilihan kepala daerah. Itu kan kota ini menjadi agak sedikit ramai, lebih terjaga. Dan bagaimana strategi yang dilakukan oleh Disub untuk membantu mensupport ini, Pak Alman? Baik, makasih. Tugas Dinas Perhubungan itu kan sudah jelas. Bagaimana kami melakukan pengelolaan, pengawasan, pengendalian di seluruh jalan yang ada di Kota Palangkaraya. Terlepas itu jalan itu kewenangan milik siapa. Karena ini wilayah Kota Palangkaraya kan ada jalan negara, ada jalan provinsi, ada jalan kota, ada jalan lingkungan, macam-macam kelasnya. Yang penting sekarang adalah karena ini di wilayah pemerintah Kota Palangkaraya sudah barang tentu kami dari Dinas Perhubungan mensupport kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh provinsi atau pihak kepolisian dalam melakukan rekayasa lalu lintas. Ini kan rekayasa lalu lintas namanya Pak. Betul. Dalam hal ini Lantas Polda dalam melakukan tugas pengamanan dalam rangka persiapan tahapan-tahapan Pilkada Gubernur Kalimantan Tengah. Nah, jadi
ya masyarakat harus juga memahami karena ini sifatnya insidentil. Hanya rekayasa lalu lintas sementara dalam rangka upaya melakukan proteksi perlindungan misalnya kepada penyelenggara lembaga-lembaga penyelenggara proses pemilihan pilkada ini dimaksud. Nah, oleh karenanya ya kalaupun mungkin agak terganggu seperti di jalan Geobos, di bundaran besar, itu semata-mata juga harap dipahami ini kepentingan kita semua. Baik. Kepentingan kita semua dalam rangka mensukseskan Pilkada Gubernur Kalimantan Tengah yang aman, lancar dan nyaman lah bagi kita semua. Dan untuk ketertiban semua tahapan proses pelaksanaan pilkada dimaksud. Karena banyak sekali teman-teman saya pun yang ada dalam kota pun bertanya gitu, ini kenapa harus diputar-putar jalannya, ini kenapa harus ditutup seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu mungkin yang kita harus sadari bahwa kita adalah bentuk support kita dan juga bagaimana pemerintah menjaga keamanan. Artinya pihak kepolisian sudah jauh-jauh hari sudah mempetakan potensi. Ini namanya bagian daripada deteksi dini, Pak. Deteksi dini kita merekayasa lalu lintas itu loh, Pak. Nah, jadi kalau ada rekayasa lalu lintas yang sifatnya yang sementara, semata-mata tujuannya bagaimana kita mensukseskan tahapan penyelenggaraan Pilkada Gubernur Kalimantan Tengah itu sendiri. Itu. Baik. Kita sekarang masih diuji kesabarannya, ya Pak, dalam mengikuti protokol kesehatan, apalagi di jalan raya, ya kan. Kadang-kadang kita suka aduh udara segar menyenangkan gitu, buka masker gitu. Saya lagi sendiri di mobil, nggak pakai masker ya, pas turun mobil saya lupa gitu Pak. Nah, ini apa sih yang menjadi himbauan atau juga harapan Bapak untuk semua orang-orang yang berada di transportasi umum, di jalan raya, di jalur laut, darat dan udara? Baik, itu yang saya bilang tadi, inilah kita bagaimana mengasah, menumbuh kembangkan seluruh kesadaran kita, diri pribadi, keluarga, kelompok, masyarakat semua, agar kita membiasakan diri kepada tatanan hidup baru. Dan new normal itu ini salah satu sebetulnya. Betul. Karena yang sebelumnya nggak pernah jadi begini. Jarang cuci tangan, pakai masker, cuci tangan sampai tangan saya ini keriput nih gara-gara ada yang cuci. Tapi demi kesehatan, demi kesehatan contohnya, ya suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus ikutilah itu. Nah, jadi jaga jarak, menghindari kerumunan. Ya memang kita sadari perubahan-perubahan sosial banyak dampak negatif dari pandemi corona dimaksud, ya kan? Kita mau berkunjung ke keluarga sudah sungkan, sudah via daring juga kan? Halo, apa kabar? Hanya gitu-gitu aja sudah. Nah, jadi dituntut memang kesabaran, kerendahan hati dari semua pihak lah. Untuk mentaati ya aturan yang telah ditetapkan pemerintah itu sendiri. Nah, coba alangkah tidak eloknya kalau Kota Palangkaraya atau Kalimantan Tengah PSBB. Itu kan suatu kemunduran nih. Kalau itu terjadi. Tapi kalau itu sampai terjadi kan suatu yang tidak kurang elok lah dan tidak baik lah bagi kita semua kalau sampai hal itu terjadi. Dan itu sudah beberapa kali Pak Gubernur, Pak Wali Kota menyampaikan itu. Agar mari kita sama-sama harus bergandengan tangan, Pak. Tidak boleh hanya Satgas nih, tidak boleh hanya Dinas Perhubungan, tidak boleh hanya Satpol PP, Kominfo, Badan Penanggulangan Bencana yang siang malam kita di jalanan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Para pengusaha tolonglah, pengusaha tolong, karena bantu. Artinya datang pengunjung, Pak, mohon maaf kalau Bapak tidak pakai masker, nggak boleh masuk restoran saya. Pak, mohon maaf Pak, kalau Bapak tidak cuci tangan Pak, maaf, Bapak kembali Pak, nggak boleh masuk Pak. Harus gitu Pak. Artinya mohon maaf, para pelaku usaha, jangan hanya haru-garu untung gitu loh Pak. Kami kan libur Pak 3 bulan lalu. 4 bulan kami tidak bekerja. Tolong itu, makanya pelaku usaha, tolong jangan ada pembiaran. Makanya kan ada sanksinya di sini. Ada. Kalau dibiarkan 5 juta, 15 juta kan, sampai izin usaha dicabut. Nah, oleh karenanya jangan sampai ini terjadi.
intinya adalah bagaimana kita mengikuti dan juga menjalankan bukan himbauan ya, lebih kepada peraturan yang sudah ditetapkan untuk menghindari sanksi dan denda tadi sebenarnya, seperti itu. Cuman ya kalau kita melihat masih banyak sebenarnya orang-orang yang abai dan terlupa dengan hal tersebut. Gitu. Apakah ada trik khusus lainnya dari Disub untuk tetap bisa menegakkan ini di balik semua hal? Iya, itu tadi kami mencoba melakukan pendekatan-pendekatan kultural. Kita ke ya paguyuban lah ya, kami mencoba mendekati Satgas kan sudah sampai merangkul ya tokoh-tokoh agama lah ya. Nah kayak kita ada ke PGI juga, ke beliau-beliau pengurus Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, pokoknya ormas-ormas keagamaan semua, agar dalam pertemuan-pertemuan informalkah atau mungkin tokoh-tokoh agama ini menyampaikan siraman rohaninya kepada umatnya, ya ini diselip-seliplah disampaikan untuk selalu menggugah terus, karena itu terus menerus Pak, tidak bisa berhenti gitu aja. Nah itulah makanya kami yang merekam 4 suara itu. Nah di bandara bahasa Inggrisnya sudah di situ, kita udah datangin Angkasa Pura, tolong ini diputar, spanduk kita bentangkan sekarang di mana-mana. Kalau nanti ya bro melihat di lampu merah ada dari Disub itulah bentuk dari kita mendukung Satgas untuk melakukan sosialisasi itu, media-media massa, media elektronik. Pokoknya pesan ini harus sampai kepada seluruh masyarakat. Oke, baik. Nah seperti itu. Harapan Bapak untuk semua yang ada di Palangkaraya ini, harapannya apa kira-kira? Secara pribadi deh Pak. Ini Ya, kita harapan kami ya secara pribadi dan dari Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya, dari Satgas COVID-19 tentunya, meminta dengan segala hormat kepada seluruh warga masyarakat Kota Palangkaraya dimanapun berada yang mendengarkan, melihat acara ini, tolong patuhilah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Kota Palangkaraya, untuk saudara-saudara, bapak semuanya, tambi, mama, saudaraku semua, pahari-pahariku yang saya banggai dan saya cintai, tunduk dan taatilah Perwali nomor 26 tahun 2020 untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Dengan demikian, maka COVID-19 ini akan cepat berakhir dari Kota Palangkaraya, kota cantik yang kita cintai, Kalimantan Tengah, bumi tambun bunga yang kita banggakan. Stop COVID. Baik, pemirsa, dan itu tadi adalah bagaimana perbincangan kita bersama Pak Alman Pakpahan. Beliau juga kembali mengingatkan kita semua untuk tetap dan terus menggunakan kesempatan ini untuk sama-sama berubah dengan 4M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menghindari kerumunan. Ini adalah menjadi harapan kita bersama untuk semua orang, untuk semua pihak yang tentu saja peduli dengan dirinya sendiri dan juga orang lain. Karena musim ini kita tidak akan pernah tahu ya Pak ya, kapan kita akan segera selesai. Jika kita pun lalai, maka akan semakin lama kita akan selesainya. Jika Anda pun peduli, maka semakin cepat juga kita bisa melewati semuanya ya. Terima kasih banyak untuk Bapak Alman Pakpahan telah hadir bersama dengan Dayak TV di Titik Temu. Kita akan berjumpa lagi dengan kesempatan. Dan untuk Anda, para pemirsa dan juga saudara yang menyaksikan Dayak TV, Anda juga dapat menyaksikan siaran ulang kami dan juga siaran lainnya melalui streaming di www.dayaktv.co.id, atau Anda juga dapat menyaksikan program lainnya dan juga acara ini melalui aplikasi yang bisa Anda unduh di Google Play Store, Dayak TV. Akhirnya, saya dan juga Pak Alman Pakpahan undur pamit. Terima kasih banyak, Bapak. Dan terima kasih Anda sudah menyaksikan Titik Temu dan sampai jumpa.